Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhum tahiyat al-Islam, tahiyat al-Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi nafa'an. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah masjid Al-Huda, berkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah paring kabarokahan, kenikmatan, kesehatan dumateng kita sedaya sehingga insyaallah sampai kita saged kelampahan ngaji kita kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim ugi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi kita ansal syafaatipun yaumil hada. Bapak Ibu yang berbahagia, ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken pembahasan kita menika kaum yang diubah oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kera dan babi. Nanti akan terjadi pada hari akhir. Penyebabnya pun apa? Nah ini. Penyebabnya bisa kita bacakan pada hadis bawah ini. Hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah SAW menghentikan, la yakunanna min ummati aqwamun. Akan ada terjadi min ummati dari umatku aqwamun, yaitu kaum. Yastahilunnal khira wal harir. Yang mereka itu menghalalkan khir. Khir itu apa? Perzinahan. Wal harir yaitu ya, sutra atau pakaian yang mewah. Wal khamra, kemudian mereka menghalalkan khamr. Wal ma'azif, dan kemudian mereka menghalalkan musik. Wala yanzilannal aqwamun ila jambi ala bin yaruku alaihim bisarihatil lahum ya'tihim, yakni al-fakir lihajatin fayaquluna irji ilaina ghadan. Maka Rasulullah memberikan gambaran ada sebuah kaum yang menetap pada salah satu sisi gunung, itu kemudian didatangi oleh penggembala. Yang penggembala itu yakni al-fakir, orang yang miskin. Lihajatin, yang mereka itu minta kebutuhannya. Fayaquluna, maka orang-orang kaya yang menetap pada salah satu sisi gunung itu mengatakan irji ilaina, kembalilah kamu besok saja. Irji ilaina ghadan, kembalilah kamu kepada kami itu besok saja. Istilahnya nyemayani ya. Semayani karena apa? Memang tidak mau memberi. Kemudian fayunabbayyatahumullahu wa yad'ul al-alama yamsahul akharin kiradatan wal khanazira ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah menghancurkan mereka dan mengubah wajah mereka itu menjadi kera dan babi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini sebagian kaum muslimin ini mendefinisikan tentang bahwa umatnya Muhammad itu nanti akan menghalalkan zina, ya, kemudian pakaian mewah, khamr, ya, kemudian musik, itu kemudian akan mengubah mereka menjadi kera dan babi. Hadisnya yang panjang ini. Ya, selama ini kan yang dipahami cuma menghalalkan itu terus berubah menjadi kera dan babi. Tapi sebenarnya ada terusan hadisnya. Yang hadisnya itu menggambarkan bahwa mereka itu diubah karena apa? Sifat itu melahirkan kedurhakaan kepada fakir miskin. Ya, kedurhakaan fakir miskin bukan langsung ansih menjadi sebuah dalil kalau orang itu kemudian menghalalkan musik, menghalalkan pakaian mewah, menghalalkan ya kemudian perzinahan atau menghalalkan ya berbagai macam
yang berkaitan dengan kemewahan tadi, ini dianggap sebagai langsung merubah mereka. Ternyata enggak. Ternyata ada kuncinya di sini, yaitu ketika datang kepada mereka, yakni al-fakir, yaitu seorang fakir miskin, lihajatin yang mempunyai hajat pada mereka, tapi mereka mengatakan irji'na ilaina ghadan. Maka kembalilah kepada kami besok saja. Maka Allah menghancurkan mereka karena perbuatan ini. Sehingga diubah mereka itu menjadi kera dan babi. Coba jangan lihat di medsos itu wengkel-wengkelan berkaitan dengan musik kemarin ya. Kita menyitir ayat hadis ini. Tapi kemudian hadisnya tidak diperpanjang sampai di belakang. Sehingga ujung-ujungnya apa? Terjadi banyak perselisihan. Sehingga pada kemarin itu ketika di Jeddah itu ada konser Jennifer Lopez, konser di Jeddah dengan menggunakan baju yang sangat ketat. Ya, salah satu bentuk daripada sekularisasi di Arab Saudi, ya, karena MBS itu sudah memasang kontrak dengan Amerika untuk semua berkaitan dengan bisnis bisa masuk semua ke Saudi, termasuk juga bisnis industri musik. Itu kemudian Abdurrahman Sudais kemudian memberikan keterangan, dan keterangan juga agak blunder ini, bahwa kami ya memperbolehkan adanya konser di situ, ya, itu ya karena jamaah haji yang sudah lelah itu bisa berhibur dengan Jennifer Lopez. Nah, ini kemudian diambil data ini oleh orang-orang Syiah, kemudian diunggah di medsos, akhirnya apa? Ya terjadilah ya, konflik di antara kaum muslim. Terjadi ini sesuatu yang sedikit ketika mereka kemudian tidak tegas pada salah satu hukum dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kemudian menyambar menjadi fitnah, dan itu kalau masuk ke medsos akan menimbulkan banyak sekali ujaran-ujaran kebencian. Kan yang berkomentar ya imam masjid, ya Masjidil Haram, dan itu akan kemudian membuat umat Islam itu akan kehilangan kesatuan, ya, atau kemudian kepercayaan pada imam tadi. Dengan imam tadi hanya perintah dari rajanya saja. Dan itu kalau kemudian diunduh di medsos, ujungnya apa? Terjadi perselisihan dan pertikaian. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka apabila mereka itu kemudian ya terpecah belah dalam agamanya, karena apa? Mereka kemudian melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan itu akan membuat mereka itu akan menjadi berbangga-bangga dengan kelompoknya, ujung-ujungnya apa? Bertikai. Dan itu yang dilarang oleh Allah. Wala takunu minal musyrikin. Karena itu Rasulullah mengatakan, kalau kamu melihat aib saudaramu, maka berikanlah pada kamu 70 alasan sebelum menjustis atau menuduh saudaramu itu melakukan ini dan itu. Kira-kira jenengan sakit membuatkan delok ya sedereke melakukan kesalahan, terus jenengan berpikir aku harus membuat 70 alasan sebelum aku ngelok nih ya saudara muslimku tadi. Sakit membuatkan kita nih. Angel Pak. Ya. Orang itu kalau sudah ya terbelit-belit emosi mesti tokmok. Wong Jawa tokmok tahu ya. Miliknya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu itu menasihati saudaramu meskipun benar, tapi di depan umum itu sama saja dengan mencaci maki saudaramu. Paham ya ini ya? Benar ini ucapannya. Itu keliru loh ini. Tapi di depan umum. Karena riaknya lebih kental daripada bukan riak hoe itu bukan. Riaunnya atau ya itu pamernya itu jauh lebih banyak daripada nasihatnya. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kalau nasihat itu harus kemudian dikeluarkan oleh seorang hamba yang soleh dalam keadaan sir, yaitu dalam keadaan diam kita. Tapi yang terjadi sekarang kan enggak loh, enggak potang. Semua aib saudaranya diunggah di medsos semua. Ya. Dan kemudian dilolok nih ya, entek amek kurang golek. Akhirnya apa yang terjadi? Ya
rasa sakit hati itu akan menimbulkan banyak sekali infialiyah. Infialiyah itu apa? Emosi. Kalau orang sudah emosi, maka dia kemudian tidak akan bisa sareh. Sareh itu apa? Hikmah. Al-hikmatun dolatun ala kulli muslim. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari setiap kaum muslimin. Fa'idha wajadaha, kalau kamu kemudian melihatnya, ya, ada hikmah, bahwa ahaku biha, maka kamu yang lebih berhak untuk mendapatkan hikmah. Nabi Isa ketika berada di Bani Kinanah, jadi Nabi Isa itu lahir cepat karena mau dibunuh oleh Bani Israel, maka kemudian Maryam ya, dengan saudaranya Yusuf itu kemudian diantar ke Bani Kinanah di Mesir. Maka selama di Mesir tadi, ya, maka Isa itu kemudian banyak mendapatkan cobaan. Tapi Allah memberikan irhas. Irhas itu apa? Kelebihan pada Nabi Isa. Jadi kelebihan yang diberikan pada Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi itu namanya irhas. Tapi kalau sudah kelebihan yang diberikan Allah pada seorang Nabi atau Rasul, ketika sudah bisa atau diangkat menjadi Rasul, namanya mukjizat. Kalau kelebihan keutamaan diberikan Allah pada orang biasa karena imannya, maka namanya karomah. Tapi kalau sesuatu kelebihan, keutamaan, kedahsyatan, ketakjuban diberikan pada orang-orang yang bermaksiat, maksiat tapi punya kelebihan, namanya istidrak. Istidrak itu dielu-elukan. Paham ya ini ya? Jadi irhas, mukjizat, karomah, dan istidrak. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi panduan kita. Jadi untuk menghukumi jadi mudah ini. Oh ini Nabi berarti mukjizat. Oh ini seorang calon Nabi berarti irhas. Oh orang biasa berarti karomah. Oh ini kok wong ya ahli maksiat dan maksiat kok diberikan kelebihan oleh Allah. Itu namanya istidrak. Surahnya apa? Pada surah Al-An'am ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alamman nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Falamma nasu, dan ketika sebuah kaum itu melenakan, melupakan, durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, madzukiru bihi, apa yang diperintahkan pada mereka, fatahna, Allah akan membukakan pada mereka abwaaba kulli syai'in, pintu-pintu kesenangan, pintu keutamaan, pintu kelebihan pada mereka. Jadi jangan tidak usah kemudian tersilapkan atau tersilaukan dengan orang yang diberikan banyak sekali kemudahan. Para sahabat dulu itu kalau doanya dikabulkan malah nangis. Karena apa? Merasa jatah akhiratnya berkurang. Kalau awake dhewe kan malah ngeyel ya kalau jadi para sahabat dulu kalau doanya dikabulkan, mereka itu sangat ya opo cadangan amal kok entek ya hanya untuk dunia saja. Karena mereka menganggap dunia itu sebagai apa? Bangkai kambing. Kan Rasulullah pernah datang di pasar kan, melihat ada anak bangkai kambing yang ya apa telinganya cacat. Wahai sahabatku, mau enggak ya kamu membeli bangkai ini? Ya Rasulullah, urip kamu mboten purun. Karena apa? Cacat itu telinganya. Maka Rasulullah mengatakan dunia itu ahwanu min hadza. Maka dunia itu lebih rendah daripada jasad kambing atau cemple tadi yang mati dengan telinga yang cacat. Bahkan dalam ya, hadis lain dikatakan ya masalud dunia bil akhirah, permisalan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat, ma yaj'alullahu ahadukum, di mana salah seorang dari kamu itu kemudian mencelupkan ya usbu'ahu 'alal yami, yaitu kemudian mencelupkan jerijinya itu ke laut. Kemudian fangdur ya mata yarji, maka lihatlah apa yang masih tertinggal tadi. Maka tetesan yang tertinggal ya di jari ini adalah dunia. Sedangkan akhirat itu seluruh lautan tadi. Terus dibandingin nyucuk nang boten.
Dunia dilabui kira-kira nyucuk betul belas. Karena dunia itu adalah seperti ya template yang cacat sudah mati tadi, atau kemudian seperti air laut yang kemudian menempel di jari jemari kita. Itu kalau kena matahari lama-lama juga akan hilang. Dunia pun juga begitu. Lama-lama juga akan hilang. Cek ayu moblong-moblong, moro-moro setelah ya hitung puluh tahun, ya, ya sudah piron semua. Ya pada Sophia Loren ya, tahun 70-an. Dengan lihat posternya itu, wah aduh sekarang amit-amit ya. Karena apa? Sudah sepuh. Wa man nu'ammirhu nunakishu fi khalqi afala ya'qilun. Jadi kalau Allah itu memanjangkan umur seseorang, pasti akan dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang kemudian badannya itu bagus ya. Kalau tidak digunakan untuk hal yang baik kan juga percuma. Tapi alhamdulillah, Adi Rai kemarin ketika kemudian dia itu hanya belajar, ya dia kemudian mu'alaf kan. Ya, seorang boulder gitu ya. Usianya juga hampir 50 lebih. Tapi dia kemudian mendapatkan hidayah karena apa? Sering buka buku, mencari sesuatu. Merasa tidak cukup dengan ilmunya. Ar-ro'a bustaghna. Kalau orang itu melihat dirinya sudah cukup, bahaya. Jadi orang itu pandai selama dia menuntut ilmu. Dia akan menjadi orang bodoh kalau dia merasa sudah cukup. Karena ilmu Allah itu adalah ya seperti lautan. Kalau ditambahkan dengan 7 lautan tadi, ilmu Allah tidak akan nutut. Tetap ilmu Allah itu yang paling banyak. Karena itu Bapak yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mensikapi hadis ini, maka kita harus kemudian mempunyai jiwa yang sareh. Jangan kemudian kita kesusu-susu untuk menjustis saudara kita. Yang kita perlukan adalah ya di mana kita bisa merajut ukhuwah tadi dengan kehangatan. Dalam dekapan Islam itu ukhuwahnya harus ya hangat supaya kemudian persatuan umat Islam itu nyentrong nyempiok ya, kepada orang lain menjadi hikmah yang diterima oleh akal. Seorang mu'alaf Irlandia, seorang wanita itu berislam gara-gara ya Jim Carrey. Oh ya Jim Carrey. Yang sering melucu itu ya. Itu mempunyai film yang namanya Truman Show. Ya Truman Show itu kemudian digambarkan oleh Jim Carrey itu sebagai dunia itu cuma abal-abal kok. Dunia itu cuma sandiwara saja. Jika kemudian hanya disetir oleh segelintir orang saja. Dan dia kemudian mengeruk kekayaan daripada mengelola seluruh dunia itu. Tapi ujung-ujungnya apa di Truman Show tadi? Orang yang mempunyai kekayaan yang banyak sekalipun, ujung-ujungnya dia akan menjadi sengsara juga. Pakar motivator, ya, namanya Carnegie, itu adalah orang yang paling dahsyat tahun 20-an, 1920, itu mengajarkan motivasi kepada kita semua. Sehingga kemudian motivasinya itu diadop oleh bangsa Timur, bangsa Barat, bahkan bangsa ya, Arab sendiri. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seorang ulama ya Salafiyin ya dari Saudi, mempunyai kitab ya di mana tentang motivasi itu diambil dari Dale Carnegie juga. Ya Muhammad Qutb ya Jadid Hayatak bukunya itu juga mengambil dari ya Dale Carnegie. Ya kemudian juga ya para motivator luar negeri Amerika, ya Rusia sampai kemudian motivator dari ya Oriental, Korea, Jepang dan sebagainya itu mengambil semua dari Dale Carnegie. Dan Dale Carnegie itu dengan apa itu? Dengan keluarga Yahudi yang terkenal Rockefeller ini kemudian menghapus semua obat-obatan integratif di dalam Islam diganti dengan obat-obatan kimia. Jadi aktornya dua ini, Rockefeller dengan ya Dale Carnegie. Jika pengobatan ya integratif, pengobatan timur yang menggunakan banyak pendekatan dengan menggunakan bahan-bahan alamiah itu disingkirkan. Ya pada kan orang kalau
kemudian berobat kan ya, mengandalkan hanya dengan obat-obatan kimia. Supaya apa? Terjadi industrialisasi daripada obat-obatan kimia yang memang bisa menyembuhkan. Tapi akhirnya apa? Pengobatan tidak integratif. Coba bayangkan, orang sakit rematik diobati dengan obat kimia, itu hanya meredakan sakitnya tok saja. Tapi sendinya masih meropos. Sendinya masih meradang. Penyakit rematiknya hanya sembuh gejalanya saja, tapi prosesnya itu masih berjalan. Kalau ibu-ibu sudah tidak bisa menekuk dengkulnya lagi, ya berarti dengkulnya itu ya sudah mengalami ya cairan sinovial atau cairan sendinya itu sudah mulai kering. Ya, kemudian terjadi peradangan di situ, akhirnya kemudian terjadi kaku sendi. Dan jenengan tahu penyebabnya rematik apa? Karena reaksi antigen antibodi. Reaksi gen antigen dan antibodi kalau bereaksi menimbulkan radang, akhirnya menimbulkan peradangan pada radang kita. Tungkatan jadi loro, naik tangga kemudian dengkulnya sakit semua. Ya, kemudian mulet saya gampang kecekit. Atau kemudian boyok ini tangi turu loro kabeh. Itu semuanya sebenarnya ya, penyakit degeneratif. Ya penyebabnya apa? Karena kita kurang gerak. Begitu orang nggak gerak, rematiknya datang. Pemicunya apa? Stres. Orang stres itu penyakit rematiknya mungkin muncul. Kira-kira kalau stres itu bisa diobati dengan apa? Apa bisa diobati dengan obat kimia? Dengan tanya di poli jiwa atau poli psikiatri. Tanya pada dokternya, gangguan jiwa itu diobati sampai kapan, Dok? Pasti mereka semua mengatakan diobati seumur hidup. Kira-kira dengan betah pengobatan diobati seumur hidup. Ngombe obat seumur. Rematik juga begitu. Kalau jenengan tanya, penyakit rematik diobati sampai kapan? Seumur hidup juga. Ya, karena apa? Penyakit degeneratif. Mereka mengatakan tidak akan bisa sembuh. Tapi kalau jenengan tahu penyebabnya, ternyata penyebabnya itu karena hormon pregnenolon itu sudah menurun. Kenapa kok menurun? Ya karena kemudian hormon tua manusia itu kemudian menurun karena apa? Semakin tua, semakin istirahat, semakin tua tanggungannya semakin akeh. Ya pada. Coba lihat orang-orang Bedui. Mereka itu umurnya sampai 100 tahun, 150 tahun. Kenapa kemudian mereka penyakit rematik aja ya tidak kulon-wun pada mereka. Mereka masih bisa naik onta, mereka masih bisa berjalan jauh. Orang-orang Dagestan, Mbah Habib Nurmagomedov itu kalau jenengan lihat mereka termasuk kaum centurion. Centurion kan hidupnya lebih dari 100 tahun. Kenapa mereka hidupnya panjang? Karena apa? Mereka jalan kaki terus. Makan mereka setiap hari apa? Ya produk kambing semua. Kambing gunting, kemudian juga keju, susu. Itu semua produknya diekstrak dari kambing semua. Apa EDW tahlilan dikai kambing itu langsung tensinya naik. Karena kambingnya cuma sautil, sautil dimutilasi, dimakan, itu sudah merasa tensinya jadi orang centurion, orang yang panjang umur, kenapa dia kemudian tidak mati? Karena mereka itu mengimbangi semua nutrisinya itu dengan olahraga. Karena itu pepatah bahasa Arab mengatakan al-harakah mubarakah. Sesuatu yang bergerak itu pasti akan banyak menimbulkan hikmah. Sesuatu yang bergerak itu pasti akan menyehatkan. Generasi kita itu terancam menjadi generasi rapuh karena apa? Mereka itu terkenal sekarang milenial atau Gen Z itu terkenal dengan generasi rebahan atau generasi mager. Ya mana? Kalau luka gitu, mereka itu sembuhnya lama. Karena apa? Kualitas pembuluh darahnya itu jelek sekali. Karena apa? Makanannya junk food, fast food, junk food, makanan fresh food. Fresh itu sampah itu ya. Junk itu juga sampah. Fast food itu apa? Yang digoreng dengan CEO-nya, ya KFC itu mengatakan pada keluarganya bagaimana? Pesannya pada keluarganya. Wahai keluargaku, ojo sekali-kali makan KFC. Itu CEO-nya itu melarang sendiri ya keluarganya untuk makan ya,
Makanan siap saji. Karena apa? Banyak mengandung lemak. Kalau jenengan yang makan KFC itu para manol di pasar legi, itu tidak ada masalah. Yang manol ngangkat itu loh. Itu tidak ada masalah. Karena apa? Begitu masuk, dia angkat-angkat, badannya kemeringet, tenaganya dikeluarkan semua, habis. Termasuk juga susu. Ini tahu susu ya? Susu itu ada proteinnya, ada karbonya, ada lemaknya. Dan makhluk yang minum susu itu cuma bayi. Sedangkan kemudian coba lihat binatang itu sudah tua, jadi susu belum apa enggak? Tapi wong tuwek menungso malah semakin tua ngombe niku susu kok. Sedangkan kalau jenengan lihat lemak itu 1 gram lemak itu sama dengan ya 9 kalori. Ya, artinya apa? Kalau jenengan itu minum bergram-gram lemak, maka kalorinya akan menumpuk. Sedangkan orang tua itu tidak punya pergerakan yang dinamis kayak anak muda. Kira-kira lemaknya numpuk loh, betul. Ini kekeliruan kita itu sekarang begitu. Coba, Anlin misalnya tidak begitu marketing produk ya. Jadi cuma kita harus smart atau cerdas itu ya. Kalau susu yang mengandung banyak kalsium itu hanya bisa masuk ke tulang kalau orang itu gerak. Nah, kira-kira kalau orang minum kalsium, orangnya kemudian tetap bekerja apa enggak? Kan enggak kan? Berlingkuh, mager, terus ya kemudian cuma sampai iso mangan susu. Ujung-ujungnya apa? Kalori akan menumpuk. Jadi ma'asyiral muslimin, perintah Quran kan jelas, kullu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi digambarkan orang sing romoh tok toh. Tapi makanan yang halalan thayyiban, halal jelas, tapi thayyiban yang baik tidak pernah diperhitungkan. Sehingga akhirnya apa? Banyak menimbulkan penyakit degeneratif yang lebih tinggi. Dengan tahu orang barat, ya orang-orang tua di barat itu tidak pernah minum susu, Pak. Sing minum cuma di Indonesia tak. Nah, ini yang kemudian menimbulkan banyak sekali rematik itu cepat keluar. Coba jangan bayangkan, petani kita dulu itu kalau kemudian bekerja, kira-kira mereka kena rematik apa enggak? Saya punya langganan mbah dari Kademangan itu usia wis 90. Ini kadang-kadang saya beli telur ayam itu loh, ayam Jawa itu. Itu dia datang dari Kademangan ke Kota Blitar itu jalan kaki. Usianya meh 80-90 tahun. Tak delok sendi-sendinya itu tidak bengkok sama sekali. Artinya apa? Tidak kena rematik. Coba sampai mangannya berapa kali sehari? Ya cuma kadang-kadang ya 1 kalinya pun warak loh kok. 1 kali jalan dari Kademangan ke ya Kota Blitar. Jenengan makan 3 kali. Di sini cuma ngantuk. Ya benda. Makan 1 kali dia wirawiri. Ya. Jenengan enggak numpak angkutan, Mas. Tadi ini entek kalau numpak angkutan. Dia cuma jalan kaki. Itu dilakukan setiap hari. Sejak saya datang ke sini 95-an sampai sekarang baik cipulir di mana. Ya, usianya dulu sudah sepuh, sekarang masih ya, berjalan kaki. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa? Karena dia berjalan kaki, tetap aktivitas, kemudian kesentrong matahari. Jadi menurut Steve Jobs, dia mengatakan setelah kena kanker, ya, kanker limfa. Oh ya Steve Jobs yang punya iPhone Apple itu loh ya. Itu ketika dia kemudian sakit dalam keadaan sekarat, dia mengatakan obat yang paling bagus itu ternyata apa? Yaitu matahari. Dan kemudian apa? Tetap bergerak. Yang ketiga, makanan dimakan ketika dalam keadaan lapar saja. Terus yang keempat apa? Kalau kemudian dia itu berjalan sendirian, belajar sinau, get no, gaspol rempol. Tapi kalau kamu bersama dengan orang lain, ya kamu harus mengutamakan kebersamaan. Artinya apa? Guyub rukun. Guyub, rukun, kawong, bergaul dengan orang lain, dan kemudian hidup itu penuh kehangatan, saling menyapa.
saling kemudian memberikan panjurung atau dorongan, sehingga orang itu kemudian merasakan ya, aktualisasi dirinya itu diakui oleh orang lain. Dan kemudian apa? Yaitu jujur. Nah, jujur itu yang repot sekarang. Di Konoha ini semuanya kan palsu. Tamak saja palsu. Tapi jangan mengatakan ijazah palsu. Ya hampir di kita itu semuanya serba palsu. Alis saja, sulam alis palsu. Ya pada bibir saja ya, sulam alis juga ya, atau sulam bibir, ini semuanya serba palsu. Oplas itu juga palsu. Bahkan kalau ya, jenengan melihat ya banyak sih emas saja, ya itu semuanya palsu. Mas Antam itu loh, kita kemudian oh ini asli, kalau bisa dicocok meteran, oh gimana keliru. Tapi sing asli cuma satu, apa itu? Utang. Utang negara kan tidak palsu loh, Pak. Ya. Tapi ongkoni kan terus apa? Naik terus menerus. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, yang paling penting apa? Yaitu ya sidqul azmi. Sidqul azmi itu apa? Jujur yang kemudian diefortkan, berusaha dikuatkan dengan azimah. Azimah itu apa? Niat yang sungguh-sungguh. Kalau orang jujur pasti dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan dari Allah. Tapi uripnya yang dunia itu kok tidak enak. Karena para pembohong itu pasti didukung oleh para pendusta. Para pembohong pasti kemudian akan dilindungi oleh para penjilat. Ya, dan akan didoakan oleh orang munafik. Ya, semuanya mendapatkan keuntungan dunia semua. Jadi ma'asyiral muslimin inilah yang kemudian ya menjadi gambaran buat kita semua. Urip yang alam dunia itu jangan kemudian kita sekarang begitu. Hanya gara-gara hadis ini mengkena-kena di medsos tidak mari-mari. Karena menghalalkan musik akhirnya apa? Jadi kera dan babi. Para pemusiknya kuapeh panas dingin semua. Ya benar. Ya. Apalagi musik kan bukan hanya itu. Hampir semua organisasi besar kan pakai musik kan. Ya, NU kan ada marsnya. Muhammadiyah juga ada marsnya. Ya. Itu kalau digebayah semua, kira-kira sakit hati lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Ya, karena itu kenapa ini kemudian hadisnya nggak dibaca sampai habis? Karena itu dibaca sampai habis kan? Kenapa kemudian ini berubah menjadi kera dan babi? Karena apa? Masjid. Intinya itu karena mereka apa? Menahan hartanya itu untuk bisa menolong orang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau jenengan memberikan sesuatu, wala tahqironna minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu kemudian ya, ihtikor itu apa? Menganggap sesuatu itu receh atau remeh-temeh, sesuatu yang kelihatannya tidak berharga. Wala tahqironna minal ma'ruf syai'an. Kamu jangan kemudian istilahnya menganggap perbuatan yang kecil itu yang remeh-temeh tidak berdampak ya dengan dampak yang bagus. Karena apa? Wa muwattaqullaha walau bisikit tamratin. Bertakwalah jenengan meskipun hanya dengan setengah kurma. Kira-kira sak kurma yang aku kurang, Pak. Jadi bertakwalah memberikan seseorang hanya dengan separuh. Dulu ada orang Sukabumi itu namanya Pak Dudung Abdul Malik tahun 70-an. Dia itu mempunyai anak itu sakit dirawat di rumah sakit swasta yang kecil di Sukabumi namanya Rumah Sakit Asifah. Itu kemudian ya ternyata anaknya malah koma. Sehingga ketika koma tadi dia sendiri tidak punya pekerjaan. Ya, ketika tidak punya pekerjaan, anak elok, nunggu, ya, dia sudah membayangkan tagihan rumah sakit itu sudah ngedap. Oh ya ngedap. Terus membayar kondak. Karena orang sakit di Indonesia itu kalau kemudian sudah sehat, dijelok bil atau tagihannya insya Allah roneh. Lihat tagihannya itu. Bayangkan zaman Islam itu enggak seperti itu. Zaman kekhalifahan Abbasiyah, ya Umayyah maupun dinasti ya Umayyah maupun dinasti Utsmaniyah, itu kalau rumah sakit Al-Mansuriyah misalnya ya di Syria atau kemudian rumah sakit di Baghdad Asifah ya,
Ketika kemudian orang itu sakit, maka dia itu selama tidak bisa bekerja itu disubsidi dari rumah sakit lewat baitul mal dari rojoni. Jika kalau orang itu keluar dari rumah sakit itu kemudian ya nunggu sampai dia bisa bekerja itu ditanggung oleh bapak itu tanggung BPJS kadang-kadang tidak. Ya pada kadang-kadang klaim BPJS saja sulit ya untuk mengklaimkan. Dokter yang bingung karena apa? Klaimnya BPJS banyak ditolak karena apa? Kurang ini, kurang itu, kurang ini. Kayaknya. Ya. Kalau dalam dulu kan mudah sekali karena apa? Semua kesejahteraan itu diberikan pada rakyat. Kalau sekarang ya mungkin harus diperbaiki seperti itu. Karena pendapatan besar negeri Konoha ini ternyata berasal dari pajak. Harusnya kan dari minyak, Pak. Harusnya kan dari emas. Oh, Freeport, emas itu kan dari Papua. Ya. Oh ya, Freeport itu besarnya kayak apa? Jangankan dikasih 15%, dikasih 1% saja loh sudah makmur. Dia mendak. Ya, tapi ternyata kemudian tidak bisa berimpak ya, kepada yang lain-lain. Ini karena apa? Gitu kan. Ma'asyiral muslimin kira-kira bisa diubah menjadi kera dan babi atau tidak kalau masjid tadi. Karena itu kenapa orang Amerika yang sudah konon pada tahap peradaban yang hebat, itu mereka merasa tangannya itu kurang sempurna. Sehingga tangannya dioperasi menjadi seperti cupet kurang. Jadi dioperasi, gantetnya jadi sitok, sehingga cuma kayak capit kurang. Bahkan mereka menanam tanduk itu di kepalanya. Karena merasa yang diberikan oleh Tuhan itu kayaknya tidak sempurna. Matanya diubah menjadi mata kucing yang berkelap-kelip. Bahkan mereka memotong kakinya, memotong tangannya, merubah bentuk badannya, memakai piercing, memakai macam-macam. Karena apa? Merasa ini tidak sempurna. Bahkan ditato seluruh tubuhnya. Diubah wajahnya menjadi ya menjadi anjing, menjadi kucing, menjadi kera. Ingat di message diubah. Dan itu hakikatnya mereka mengubah ya wa maskul wajah dalam bahasa Arabnya. Maskul wajah itu merubah wajah mereka itu menjadi bentuk yang khalqan akhar, bentuk makhluk yang lain. Ya, jadi inilah yang kemudian harus menjadi sebuah pertimbangan bijaksana buat kita semua. Dengan alhamdulillah bisa datang ke masjid, bisa taklim, bisa kemudian ya kita itu tolabul ilmi. Bayangkan orang yang tolabul ilmi itu kemudian didoakan oleh seluruh ya innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlatun fi hujriha wa khitanun fi bahriha yusalluna ala man yu'allimal khair. Sesungguhnya Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, sampai kemudian namlah itu semut yang berada di dalam lubangnya. Hitanun itu adalah makhluk air yang berada fil bahri, di dalam laut. Yusallun, dia akan mendoakan orang yang senantiasa mencari kebaikan dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Bayangkan kalau kita kemudian tidak menuntut ilmu kan tidak dapat kerugian seperti ini. Jadi dengan itu ya VIP sekarang. Karena apa ketika menuntut ilmu, pencerahan iman kita itu kemudian tetap terjaga karena al imanu yasda'u kama tasda'ul hadid. Sesungguhnya iman itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Karena itu jadidu imanakum bi kalimatin la ilaha illallah. Sungguh iman itu bisa berkarat seperti berkaratnya ya logam. Karena itu jadidu ya perbaikilah ya, supaya tidak berkarat lagi dengan apa imanmu tadi, yaitu dengan kalimat tauhid. Jadi mengasah tauhid supaya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jenengan harus tahan kepada guncangan ketika orang itu menuntut tauhid. Karena iblis itu tidak akan ridho kalau orang itu menuntut tauhid. Maka di dalam tauhid itu kemudian diberikan celah oleh setan, ya iblis dan seluruh pasukannya supaya mereka itu ya saling berdebat
berkaitan dengan tauhid. Paham ya ini ya? Jadi kemudian ilmu tauhid itu bukan kemudian dipahami dengan benar, kita sudah paham, malah dibentur-benturkan. Sehingga akhirnya kaum muslimin terpecah belah menjadi banyak sekali ilmu kalam. Kalam kan banyak ya, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mujassimah, ya ada Khawarij, ya semuanya ajaran tadi ujung-ujungnya apa itu? Mungkin tentang akidah. Kalau jenengan pengen selamat itu apa? Kata Rasulullah, mangkola raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan fa'ul iman wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengatakan ya bahwa aku ridho dengan agama Islam, ridho dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku dan ridho Muhammad sebagai panutanku, maka sudah ditetapkan oleh Allah menjadi kenikmatan iman dan dia akan mendapatkan ya privilege atau keistimewaan untuk masuk ke dalam surga. Sederhana kan kalau Rasulullah menerangkan. Tapi kalau kemudian dipahami oleh orang-orang yang bulat, karena ilmunya buletisasi. Karena ketika mereka itu kemudian berusaha untuk memberikan ilmu pada seseorang, kadang-kadang masuk sum'ah. Sum'ah itu apa? Kebanggaan. Ya, kebanggaan pengen dipuji. Ujung-ujungnya apa? Menimbulkan fitnah juga. Karena ini dalam surat Al-Anfal, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafsalu wa tadhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa ati'ullaha wa rasulah. Maka taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u. Jangan sekali-kali tanazuk. Tanazuk itu apa? Bertengkar. Wa tafsalu. Dan saling berselisih satu dengan yang lain. Wa tadhabarihukum. Maka wibawamu pasti akan hilang. Supaya tidak berselisih, tidak bertengkar apa? Wasbiru. Sabarlah kamu. Innallaha ma'as sabirin. Maka Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian di dalam ayat tadi diteruskan bagaimana? Wala takunu kalladzina kharaju dinahum batarah. Maka janganlah kamu keluar dari rumahmu dalam keadaan bataran. Bataran itu apa? Sombong. Karena apa? Ria'an nasa. Karena kamu riak. Minta perhatian pada manusia. Jadi kalau sudah ada masuk kesombongan, pasti niatnya untuk kemudian menyampaikan ilmu jadi riak ma'asyiral muslimin. Ya, karena itu kita tidak boleh kemudian merasa diri kita itu yang paling benar. Kata Imam Syafi'i, kamu benar tapi masih mempunyai potensi salah. Ya, kamu salah, pasti kamu masih mempunyai potensi yang benar. Jadi ketika melihat seseorang, maka mungkin kita tawakuf. Tawakuf apa? Diam dulu. Baru kalau sudah reda, sareh, ya baru kemudian diskusi lagi. Karena engkel-engkelan dalam hal yang kemudian sesuatu yang menimbulkan emosi, ana zaimun biriyadil jannah. Aku menjamin seseorang itu mendapatkan istana surga di tepi surga. Even side. Rumah jenengan kan riverside, pinggir kali. Ya. Itu Allah menjamin kepada orang itu even side. Even side itu adalah tempat di pinggirnya surga dengan istana yang megah dan magah-magah. Bagi siapa? Mantarokal yamirok wa ingkana muhikan. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dengan benar berdebat ya dan dengan menang ya itu tidak dapat jatah istana yang dibenci. Jadi yang mendapat jatah siapa? Orang yang menghindari berdebat. Karena itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Karena itu ketika kamu mendakwahkan pada manusia dengan yang paling hikmah. Wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu berdebat, maka carilah cara debat yang tidak akan menyakiti kedua-duanya. Yang paling ahsan. Itu surat An-Nahl 122. Monggo ini kemudian direnungkan, sehingga insya Allah kalau kemudian kita beragama, benar-benar agama kita itu lurus, ya, alal huda, ya,
wassabat ya dalam ya hidayah ya dan keistiqomahan, insyaallah mudah-mudahan kita selamat pada sama demikian ya Pak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Aku qouli hada